Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali memuji Allah, mensyukuri nikmat, karunia, dan rahmat-Nya. Serta di antara cara kita mensyukuri nikmat-Nya adalah mempelajari agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Agama Islam adalah agama yang diridhoi dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk mempraktikkan ilmu-ilmu kita selama belajar di kelas E untuk bisa mempraktekkan di dalam kitab suci Al-Quran, kalamullah, untuk mengambil ibrah yang lebih besar, mengambil pelajaran, sehingga tatkala kita membaca ayat tersebut, surat tersebut, kita bisa mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari. Itulah yang tentunya kita inginkan, sehingga hati kita bergetar ketika membacanya, karena kita tahu maknanya. Sehingga keimanan kita bertambah, karena kita mengetahui seluk-beluk dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan 1400 tahun yang lalu, di mana Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam idina. Bagaimana pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sempurna agama Islam, syariat. Maka kita tinggal menggali lebih dalam faidah-faidah yang sudah kita pelajari, kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari untuk mendapatkan faidah yang lebih besar, lebih banyak. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas suratul Qari'ah. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita mencoba untuk melanjutkan perjuangan kita. Ya, pada pekan keempat, pekan terakhir di dalam surah Al-Adiyat. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Dalam surah Al-Adiyat. Silakan mushafnya
buku catatannya dan alat tulisnya disiapkan dan dibuka mushafnya di dalam surah Al-Adiyat. Ya, sesuai dengan namanya Al-Adiyat. Nanti kita akan bahas secara detail banyak sekali bahasa-bahasa sastra di dalam surah Al-Adiyat ini. Dan dimohon sebelum kita mulai ya untuk ummahat membacakan surah Al-Adiyat dari ta'awudz sampai akhir. Pada ummahat sekalian, falyatafaddalna mashkura. Wahid, isnan, salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود لكنود وإنه على على ذلك ذلك لشهيد وإنه وإنه للخير للخير لشديد لشديد أفلا أفلا يعلم يعلمون وما إذا بالقبور ما في القبور وهزي وحسبها ما في الصدور إن إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fi kunna kepada ummahat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala yang berlimpah untuk ummahat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan coba membahas ya di dalam surah Al-Adiyat ini dengan judul Al-Adiyah. Ya, apa artinya Al-Adiyat kalau diterjemahkan ummahat? Kuda perang yang berkencang. Kuda perang yang berlari kencang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat kuda kencang yang berlari, kuda perang yang berlari kencang. Apa maksudnya di sini? Ya, sedikit informasi bahwasanya ayat ini atau surat ini menerangkan nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Arab dan lebih khususnya kepada yang namanya Bani Hashim, ya, yaitu keturunan dari suku Quraisy, ya. Ternyata mereka pandai berkuda, ya, lihai, ya, berkuda, berpacu, ya, kuda pacu untuk berperang, ya. Nah, ayat ini menerangkan nikmat yang Allah berikan, tapi kembali lagi kufur nikmat. Mereka kufur nikmat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, berupa wasilah perantara ilmu sehingga mereka mendapatkan ilmu tentang strategi peperangan dengan berkuda, ya, menggunakan kuda pacu yang cepat larinya, ya. Lalu mereka sibuk dengan harta. Lalu sehingga Allah mengingatkan kepada mereka sampai pada saat nanti hari akhir. Nah, itu sedikit informasi tentang surah Al-Adiyat ini. Kita bahas yang pertama, wal adiyati dhabha. Apa artinya terjemahannya ummahat? Demi kuda perang yang berlari kencang tengah-tengah.
Masya Allah. Ya. Nah, perhatikan di sini Ummahat. Ya. Kuda perang. Kuda perang. Dari mana kata kuda? Nggak ada kata kuda di sini. Ya. Nah, dia tidak bentuk maknanya adalah tersirat. Ya. Artinya majhul, tidak dilihat atau ditulis di sini kuda. Ya. Yang dimaksud adiyat ini diambil dari kata ada ya'du. Adiyat ini jama muannas salim, Ummahat ya. Mufradnya adalah adiyatun. Adiyatun adalah isim fa'il dari kata fa'ilatun. Nah, kalau diingat-ingat ada di buku Shorof halaman 42 paling bawah. Isim fa'il. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Masuk tuh pembahasan. Shorof, adiyat. Diambil dari kata ada ya'du. Apa artinya ada ya'du? Berlari melampaui batas. Artinya. Ya. Berlari, tapi bukan cuma berlari. Dia sampai limitnya. Sudah sampai melampaui batas, melewati batasnya. Ya, kalau bahasa kitanya udah top speed ya. Paling cepat. Kuda pacu atau kuda perang berlari kencang dengan paling kencang, dengan kondisi paling kencang. Ya, makanya disebut dengan al-adiyat. Ya, bentuknya adalah jamak para kuda yang berlari kencang. Nah, di sini bukan cuma mengilustrasikan berlari kencang, tapi ada kata dobaha dari kata bobaha. Bobaha yabahu. Ya, dobhan, asdar ya, dobhan. Ya, ya. Apa artinya dobhan? Artinya terengah-engah. Berarti kalau terengah-engah itu tertuju kepada tubuh kita bagian hidung ya. Hidungnya nafas maksudnya. Nafas kita terengah-engah. Berarti kenceng banget atau kenceng aja? Kenceng banget. Kenceng banget. Ya, ilustrasinya kenceng banget itu. Kuda perang itu berlari sangat kencang. Sampai dobha. Terengah-engah. Dari kata dobaha yadbahu. Ya, artinya dia mengeluarkan suara nafas yang terengah-engah akibat berlari kencang. Ya. Ya. Ini ilustrasi kuda perang. Kenapa kuda, Ummahat? Nah, pertanyaannya. Kenapa harus kuda? Kan perang pakai unta bisa. Ada namanya perang Jamal, perang unta. Ya. Perang gajah, pakai gajah. Kenapa? Di sini kuda, Ummahat. Kenapa yang lari Ya. kencang kuda? Iya betul Bu Tina, Masya Allah, Barakallahu Fiki. Karena hewan terkencang yang bisa ditunggangi ya. Kalau kita bicara hewan terkencang kan cita, tapi tidak bisa ditunggangi. Ini hewan terkencang yang menjadi kendaraan di zaman dahulu adalah kuda. Itu nggak bisa dikalahin dengan yang lain, Om. Ya, staminanya kuat, energinya itu lama habisnya. Ya, badannya otot semua. Dan memang ya sudah didesain untuk berlari kencang. Beda dengan unta. Ya, unta itu larinya elok gitu ya. Ya, dia tidak bisa berlari kencang. Unta. Gajah juga nggak bisa berlari kencang. Masih kalah dengan yang namanya kuda. Ya, Kuda. makanya kuda itu dari zaman dulu sampai sekarang kendaraannya kuda, Ummahat. Ya, apa buktinya? Kalau kita melihat kendaraan zaman sekarang kan rata-rata mobil, motor gitu ya.
Nah, Hmm. itu satuan kecepatannya itu pakai apa? Kuda. Namanya apa? Tenaga kuda. Tenaga kuda. Apa bahasanya? Bahasa Inggrisnya horsepower. Ya. Nah, kalau beli mobil, Umahat beli mobil atau beli motor. Nah, ini kecepatannya berapa horsepower? Berapa HP? Itu adalah satuan kecepatan. Ya. Saking kita bisa mengetahui kendaraan yang ditunggangi paling cepat adalah kuda. Makanya kuda itu dijadikan ya satuan kecepatan. Ya, kecepatan powernya kuda ya, tenaga kuda. Ya. Nah, kembali lagi di sini ya, terengah-engah. Ya, kuda saking kencengnya dia terengah-engah, nafasnya terengah-engah. Ayat yang kedua, falmuriyati qadha. Apa arti terjemahan Umahat? Dan kuda Dan kuda memercikan yang bunga memercikan bunga api pukulan dengan pukulan Kuku kuku kakinya. kakinya. Masya kuku Allah, kakinya, tamam. pukulan kuku kakinya. Iya, detail sekali ya penjelasannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendetailkan. Segala sesuatu yang didetailkan di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya ada hikmah di balik itu. Ya, nanti kita bahas ya asbabun nuzul dan hikmahnya. Ya, tapi kita bahas secara bahasa dulu. Fal muriyat ya. Ya. Kalau kita lihat dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Ya. Diambil dari kata muriyatun. Muriyatun itu muriyatun jama muannas salim, mufradnya adalah muriyatun, diambil dari kata kerja. Dari kata aura. Ya, aura. Yuri. Ya. Ya. Ditujukan kepada kuda. Kudanya ini apa? Memiliki muriat. Dari kata aura. Aura itu artinya mengeluarkan percikan api. Karena disebabkan apa? Gesekan. Ya, karena disebabkan gesekan. Kalau orang zaman dulu kan batu sama batu digesek ya. Mengenai ranting pohon ataupun apa ya sejenisnya keluar api. Dan zaman sekarang pemantik ya, kita bicara pemantik. Kompor ada pemantiknya, korek gas ada pemantiknya. Nah, itu artinya memercikan. Ya. Berasal dari kata muriyatun aura yuri iroan. Ya. Menyalakan api, tapi belum nyala Umahat. Ya. Proses menyalakan api itulah disebut dengan muriyatun. Nah, kuda ini memercikan. Ya, memercikan. Apa yang dipercikan? Qadaha. Yang dipercikan adalah qadaha. Nah, qadaha ini dari mana asal katanya? Qadaha yaqdahu. Diambil dari kata qadaha. Yaqdahu. Ya, qadaha. Ya. Artinya apa? Artinya adalah ya menggesek batu api, ya mengeluarkan yang namanya apa? Kalau keluar percikan api namanya apa itu mah? Percikannya kan? Bunga api. Bunga api, Ya. ya. Kalau perbuatannya memercikan, nah keluar percikannya itu namanya kodaha. Ya akibat apa? Gesekan, ya kuku kaki. Batu. Iya, coba bayangkan. Biasanya kan gesekan dengan zat padat ya. Kena aspal dia bisa memercikan api. Ya, tapi zaman dulu nggak ada aspal. Adanya tanah, pasir, atau rumput.
Saking kencangnya maksudnya ummahat. Ya, itu saking kencangnya, sebegitu cepatnya, ya, nafas terengah-engah itu kuda. Dan yang lebih hebat lagi sampai memercikan api, bunga api. Saking cepatnya kuda itu berlari. Ya, itu luar biasa. Nanti ummahat kalau lagi lebih detail lagi dalam ilmu balaghah, ya, di mana tatanan bahasa yang mendetailkan setiap kalimat, mendetailkan kepada satu kondisi atau satu situasi ataupun kondisi, itu menunjukkan hal yang serius untuk dipahami. Ya. Maka kalau kita lihat di ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Apa artinya, Umar? Dan kuda yang Dan menyerang kuda dengan yang tiba-tiba menyerang pada dengan waktu Ya, tiba-tiba pada waktu tiba pagi. waktu pagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kalau kita melihat fal mughirat juga jamak muannats salim, ditujukan kepada si para kuda ini. Ya, kumpulan pasukan kuda ini, ya. Lalu kata mughiratun diambil dari kata mughiratun. Kata kerjanya adalah aghara yughiru. Ya, aghara yughiru. Artinya menyerbu, menggerebek, menyerang. Tapi menyerangnya bukan menyerang tanpa aba-aba atau menyerang dengan janjian dulu gitu ya, dijadwalin ya, tapi menyerangnya secara faja'atan, tiba-tiba. Ya, kuda perang yang menyerbu secara tiba-tiba, ya, ya. Dan kita harus tahu ya, pada waktu apa? Subha. subuh Seperti subha. pagi. Pagi. Subuh, pagi. Subuh. Ya, ketika matahari terbit, fajar menyingsing. Ya, ternyata itu adalah bagian dari siasat ummahat. As-siyasiyah, ya, strategi untuk memenangkan peperangan. Itu sebelum matahari meninggi, itu pasukan sudah siap. Orang lagi pada sarapan gitu ya mungkin, ya. Pasukan perang, pasukan berkuda itu sudah menyerbu secara tiba-tiba. Ya, kata subha, ya. Pahim tunna insyaallah. Paham, insyaallah. Nah, insya Allah. Insyaallah. Ayat yang keempat. Allah berfirman, fa'atharna bihi naq'a. Ya, artinya apa ya, Umar? Sehingga Sehingga menerbangkan Sehingga menerbangkan menerbangkan debu. Ya, ini lebih detail lagi. Ya. Sehingga menerbangkan debu. Di sini kalimatnya singkat, jelas, padat. Tapi kalau lihat detailnya, fa'atharna. Asarna adalah fa'alna. Kata kerja, ummahat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al, na. Asar, na. Nah. Fi'il madhi. Ya. Artinya apa? Dari kata asara yusiru. Tulis ya. Asara yusiru. Ya. Artinya menggerakkan. Ya. Atau menimbulkan. Menggerakkan atau menimbulkan. Makanya ada kata asar. Asar itu jejak.
ya. Nah, menimbulkan ya yang namanya apa? Naqa'a. Dari kata naqa'a yanqa'u. Naqa'a yanqa'u. Ya. Artinya adalah Menerbangkan debu. berterbangan ya, debu yang berterbangan ya. Jadi naqa'a itu sebenarnya dari kata naqa'a yanqa'u artinya berterbangan ya. Apa yang berterbangan? Yang berterbangan itu adalah zat yang kecil-kecil ini ya, bisa diartikan naqa'a apa namanya? Contohnya misalkan ya. Ada kata naqa'a, naqa'tu ya. Naqa'tu atau naqa'atis sahra ya. Ya, pasir yang berterbangan itu bahasa Arabnya naqa'atis sahra ya. Di sini ya, sehingga menerbangkan debu ya. Karena asarna itu adalah memberikan ya atau menimbulkan atau membangkitkan. Berarti kan membangkitkan yang tadinya di bawah langsung di atas. Berhamburan. Ya. Kalau berhamburan mungkin kan secara umum bisa dari atas ke bawah. Dari atas dilempar gitu ya, berhamburan. Kayak kemarin kan kita membahas tentang Al-Qari'ah itu berhamburan tuh. Seperti laron yang berhamburan. Nah, kalau ini mungkin lebih tepatnya bukan berhamburan, tapi menimbulkan debu yang tebal. Ya, mengangkat ya, afwan, mengangkat debu. Ya, terangkat. Karena bahasa Indonesia ini kan bahasa yang miskin ya. Jadi kadang kita mengartikannya itu harus ya menyesuaikan. Ya, maka mengilustrasikan di ayat keempat ini seakan-akan kuda ini saking cepatnya itu debu-debu itu dari bawah bangkit ke atas lalu dia berterbangan semua. Jadi berdebu. Ah, bahasa kitanya apa? Berdebu karena kecepatanku kuda tersebut. Ya. Fahim tunai mahat. Insya Allah. Insyaallah. Fahim insyaallah. Ya. Masih mengilustrasikan tentang kuda perang yang berlari. Pokoknya intinya dia punya siasat sendiri, ya, menyerang di pagi hari, lalu dia sampai mengeluarkan debu saking cepatnya, ya. Fawasatna bihi jam'a. Apa terjemahannya, Ula? Lalu menyerbu Lalu ke tengah-tengah tengah-tengah kumpulan musuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini luar biasa ya. Strategi, ya. Strategi dalam berperangan, ya. Dan diambil dari kata wasato yasitu. Mungkin pernah mendengar kata mutawasit, pertengahan. Nah, kata kerjanya adalah wasato. Wasatona berarti fa'alna. Wasato, wasatu, wasatot, wasatota, wasatona. Fawasatona bihi jam'a. Lalu menyerbu. Maksudnya merangsek ke tengah. Karena wasato itu artinya adalah ke tengah. Masuk ke tengah. Menembus ke tengah. Merangsek ke tengah. Ke tengah kumpulan apa? Ya tentu kumpulan musuh. Ya. Jam'a. Kumpulan artinya jam'a. Ya. Kumpulan musuh. Nah ini strategi. Bukan menyerang.
dari belakang, tapi merangsek dari depan, masuk ke dalam, ya, ke tengah, ya. Nah, ini adalah cara, ya, strategi perang yang diajarkan, ya, melalui wasilah, ya. Wasilah ini perantara ilmu perkudaan. Nah, ini jadi pertanyaan. Ilmu perkudaan itu asal usulnya dari bangsa apa, Omah? Ada yang tahu tidak? Iya, ada yang tahu? Eropa kan? Bukan, ternyata. Iya. Ya, ya. Romawi bukan? Ternyata Di timur. apa? Romawi bukan? Bukan, bukan Romawi. Ya, ya. Berasal dari bangsa Faros. Faros itu Maros. Faros itu bahasa Arabnya artinya adalah kuda. Faros, bangsa Faros itu bangsa Maros. Persia. Ya. Ya, ya. Dan bangsa Persia itu mengambil ilmu dari keturunan Yafid bin Nuh, dari keturunannya, ya, bangsa Tartar, ya. Bangsa Tartar ini bangsa Mongol, ya, yang terkenal dengan kebengisannya menghancurkan, ya, dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah, ya, kerajaan Islam itu dihancurkan semua oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Genghis Khan, ya. Dan mereka, ya, memberikan ilmu, ya, tentang berkuda melalui bangsa Faros, Persia, ya, lalu diambil ilmu tersebut ke bangsa Arab. Nah, disitulah keturunan Nabi SAW dari Bani Hashim itu terkenal dengan jago dalam berkuda, ya, ya, pandai, lihai, ya, dalam berkuda. Nah, ini kan susah, ya, Umar. Memanah sendiri saja dalam kondisi diam itu susah, apalagi saat kuda berlari kencang. Itu butuh keahlian yang luar biasa, ya. Nah, di sini ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan tentang ilmu yang Allah berikan, ya, tentang siasat, ya, dalam berperang menggunakan kuda perang, ya. Sehingga otomatis menang. Setiap peperangan yang menang, ya, biasanya dapat apa, Umar? Ya. Kalau orang kerja dapat gaji, kalau orang perang dapat apa kalau menang? Rampasan perang. Iya, rampasan perang. Ya, seperti di Rusia dengan Ukraina, kalau Ukraina kalah ya ada rampasan perang, tanknya, senjatanya, hartanya. Nah, zaman dulu bukan cuma senjata yang diambil, tapi ghanimah, harta rampasan perang yang mahal. Bisa emas, dinar, dirham, ya. Nah, poinnya apa? Harta, umahat. Nah, kalau udah menang dapat harta banyak, harusnya pandai bersyukur gitu, ya. Karena Allah memberikan ilmu tentang berkuda, ya, tentang peperangan, tapi apa daya, ayat 6 Allah katakan innal insana lirabbihi lakanud. Apa artinya, Ummah? Sungguh manusia Mana itu sangat ingkar, Sungguh Kar. manusia itu sangat tidak ingkar, bersyukur tidak pada bersyukur Tuhan. kepada Tuhannya. Iya, berat memang kita sampaikan. Ya, tapi memang kebanyakan manusia demikian, Ummah. Ya, ketika kita sudah berjuang, ya, para pencari nafkah, ya, para pejuang nafkah, ya, para suami dapat ilmu, lalu
dapat gaji, ya, bisa menghidupi kehidupan anaknya, istrinya. Lupa. Kawin lagi. Padahal Allah. Kenapa? Nikah Kalau lagi. kawin lagi, beda cerita kalau kawin lagi, gitu kan. Ya, kalau kawin lagi beda cerita. Ya, nah, ini ceritanya lupa, ibadahnya jadi malam. Ada orang kan kerjanya berangkat pagi pulang malam, sampai lupa sholat. Hmm. Ya, sampai lupa sholat, lupa ibadah. Ditanya kenapa kok nggak puasa Ramadan? Ya capek karena kerjanya jadi kuli bangunan, misalkan. Ya, nggak ada istilah uzur dalam masalah puasa Ramadan. Ya, cuma gara-gara alasan kerja, kecuali sakit, safar, ya, haid, ya. Kalau haid silakan gitu kan. Nah, kan nggak ada laki-laki yang haid gitu ya. Ya, maka nggak ada uzur, puasa tetap. Nah, itu kan bukti bahwa ini ilustrasinya mirip umat. Bisa kita cocok logikan kepada kehidupan sehari-hari. Kasih nikmat, kasih ilmu sama Allah, ya, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Lupa daratan. Kacang lupa dengan Kulitnya. kulitnya. Ya, ini musibah terbesar. Makanya sesungguhnya manusia, ya, kepada Robnya lakanud. Nah, lakanud itu adalah dari kata kanud. Ya, kanud itu adalah isim jamid. Ya, isim jamid itu tidak ada kata kerjanya. Itu diambil dari bangsa Arab langsung, Umahat. Bahasa terdahulu itu. Kanud itu. Ya. Artinya apa kanud itu? Artinya kanud itu sebenarnya bukan kufur nikmat ya. Tapi kenapa di sini ditulis ya orang yang apa namanya? Ingkar gitu ya. Ya. Sangat ingkar. Orang yang ingkar. Kenapa? Karena kanut itu artinya tandus umahat. Ya. Asal katanya adalah tandus artinya dalam bahasa Arab klasik. Nah, kata tandus itu merepresentasikan orang yang kufur nikmat. Ya, tidak mau bersyukur, ingkar dari nikmat yang Allah berikan. Ya. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri menjelaskan kanut ini adalah orang yang selalu menghitung musibah yang menimpanya, tapi melupakan nikmat yang diberikan kepadanya. Itu. Hati-hati para istri. Banyak wanita yang masuk neraka karena sebab apa? Kufur? Kufur nikmat. Iya, kufur nikmat. Kufur nikmat itu bukan hanya kepada suaminya aja ya, tapi kebanyakan manusia. Ya, kufur nikmat kepada siapapun. Ya, dikasih nikmat nggak ada terima kasihnya gitu ya sama Allah. Tapi ketika mendapat musibah, ya Allah, kok saya begini? Kenapa ya Allah? Berkeluh kesah saja. Dia nggak tahu. Ya, kalau kita hitung-hitungan antara musibah dengan nikmat itu banyakan mana? Banyakan nikmat, umahat. Ya, buktinya apa? Sehat dengan sakit. Ya, kalau kita hitung dalam 1 tahun, lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya, umahat? Sehatnya. 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 Mungkin sakitnya sesekali, habis itu sehat, sakit lagi, sehat, sakit lagi. Banyak kan sehatnya daripada sakitnya. Ya, itu baru nikmat sehat, umahat. Belum nikmat yang lain. Ya, yang saudara kita kelaparan di sana di Gaza, kita buang-buang nasi, kita buang-buang makanan,
sampai dipungutin sama anak-anak kecil, ya, sisa makanan dari anggota parlemen, gitu ya. Ya, sempat ramai, ya, saking kelaparannya, ya, akhirnya kena busung lapar, kena cacingan, yang di berita miris kita mendengarnya. Anak kecil, balita umur 3 tahun, keluar cacing dari hidungnya, dari, mohon maaf, dari duburnya, ya, karena ya itu tadi, ya, kalau kita melihat antara musibah dengan nikmat, Allah berikan nikmat yang lebih banyak daripada musibah. Harusnya kita pandai bersyukur, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa artinya, Mahat? Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya dia menyaksikan manusia mengakui keingkarannya. mengakui keingkarannya. Iya, betul. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, manusia, ala dzalika, dalam perkara tersebut, ya, menyaksikan. La syahid, menyaksikan. Syahid itu artinya menyaksikan. Nah, ya, dari kata syahidah, yashhadu, ya, menyaksikan apa yang dia saksikan, ya, perbuatan sebelumnya, kanut ini, ya, ingkar kepada Allah, kufur nikmat. Kan kalau kita pikir-pikir, ya, secara tidak langsung kita sebenarnya sadar, umahat, kalau kita ini dikasih hati minta jantung, ya, secara nggak langsung kita sebenarnya sadar, ya Allah, kalau dipikir-pikir, ya, nikmat dan musibah masih banyak nikmat dibandingkan musibah yang Engkau berikan, ya, tapi apa daya, ya, yang kita ingat-ingat adalah musibah, umat. Itu kan kecondongan manusia yang nggak bisa dipungkiri. Semua manusia demikian. Apa buktinya? Yang jelek-jelek lebih diingat daripada yang baik-baik. Ya. Ya, kalau Mahat, ya, alumni SMP, alumni SMA gitu ya. Dulu waktu SMA, waktu SMP, waktu SD, mungkin nggak usah jauh lah SMA misalkan, atau kuliah. Yang diingat itu masa lalu yang sedih atau yang bahagia, Mahat? Yang bahagia. Ya. Yang bahagia atau yang sedih? Banyakan yang mana? Banyakan Bahagia. sedih. Bahagia. Alhamdulillah kalau Bu Tina inget yang bahagia-bahagia. Ya, Iya, biasanya kan kalau cerita ke anak atau cucu nih, dulu nenek atau dulu, ya, Umi, ya, makannya cuman pakai nasi aking, nasi sama garam gitu. Yang diingat-ingat apa? Ya, waktu susah yang diingat-ingat, gitu ya. Ya, yang diingat demikian. Nah, maka dari itulah, itu kita tidak bisa pungkiri, akan kita ingat itu. Keingkaran kita sendiri terkadang kita sadari. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, apa artinya, Mah? Dan sesungguhnya dia manusia Sesungguhnya ikan atau cintanya mengakui kepada harta keingkarannya. Jadi udah. benar-benar berlebihan. Oh, yang Ya. kedua. Ya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Nah, ini klimaksnya ya, nomor 8, ayat 8. Poin pentingnya, sebabnya apa? Ternyata selain kufur nikmat, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, sebabnya adalah apa? Benar-benar memikirkan harta, cintanya dengan harta. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia, li hubbi, kepada yang namanya harta, khair itu diartikan harta, umat. Cinta kepada harta. Padahal khair itu kan arti kebaikan, ya. Ya. Kenapa kebaikan itu diartikan harta? Kebaikan dunia itu bermula dari harta ternyata. Ya, suka maupun tidak suka,
Ya, statement ini menjelaskan bahwa kalau ingin melakukan sesuatu butuh apa, Ummahat? Butuh Uang, harta. harta. Yang nggak harus uang gitu ya. Emas, perak, kita punya benda, barang, kita jual, ya uang gitu ya. Nah, harta secara umum. Harta itu adalah cara kita untuk bisa mendapatkan kebaikan. Dan cara kita bisa juga mendapatkan keburukan. Kalau harta kita digunakan untuk hal yang diharamkan. Nah, karena kecintaan manusia terhadap harta, ya, dia lupa kepada Allah. Ya, cintanya manusia kepada harta itu bukan sedikit, bukan banyak, tapi la syadid, sangat banyak, Ummahat. Ini jadi masalah. Ya, berapa banyak orang yang, ya mohon maaf, ibadahnya ini karena harta. Ya, karena harta. Ya, niatnya karena harta. Saya ikhlas, tapi ada ininya. Ya. Syadid dari kata syadda yashuddu. Ya, artinya menarik. Ya, sangat menarik harta itu, Ummahat. Ya, bisa musuh-musuhan cuma gara masalah harta. Ya, harta waris apalagi, la haula wala quwata illa billah. Bukan harta dari jeripayah kita, dari orang tua kita, diperebutkan sampai bermusuhan. Ya, ini mengerikan sekali. Ya, di akhir zaman. Nah, di ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apa artinya, Ummahat? Maka tidaklah Maka tidakkah dia dia mengetahui mengetahui apabila apa apabila yang di dalam kubur apa yang di dalam dikeluarkan. kubur dikeluarkan. La haula wala quwata illa billah. Ini ancaman untuk mengingatkan kepada orang-orang yang cintanya berlebihan terhadap harta. Dia lupa, Ummahat. Makanya Allah mengingatkan, maka tidaklah ia mengetahui. Ya'lamu dari kata alima ya'lamu, kata kerja fi'il mudhari', ya. Artinya mengetahui. Apakah dia tidak mengetahui? Idza apabila bu'thira dibangkitkan, dikeluarkan, fi'ilnya majhul, ya. Ba'thara yuba'thiru, fa'lala yufa'lilu, ya, kata kerjanya. Anak nggak tulis karena ini pembahasannya udah jauh ya. Takut nanti pusing, tapi kita ambil ibrahnya. Bu'thira itu diambil dari kata fu'ila, fi'il majhul, dikeluarkan, dibangkitkan dari kubur. Kapan manusia dibangkitkan dari kubur? Saat sangkakala kedua. Siapa yang meniupkan sangkakala, Ummahat? Malaikat Israfil. Israfil. Saat itulah semua makhluk di muka bumi ini hidup kembali. Ya, Allah ganti dengan bumi yang berbeda, semua akan tercengang. Gak nyangka, kaget, shock berat. Ya, ya, idza waqa'atil waqi'ah. Ya, ketika telah ditegakkan yang namanya hari kiamat, waqi'ah. Ya, ya, hari di mana otak kita ini ya nggak nyampe ya, logika kita nggak nyampe lah, kok hidup lagi, bahasa kitanya gitu ya. Sudah dia alam barzah, ini orang soleh gitu ya, dia kaget aja gitu ya, oh hidup lagi. Jasadnya dikeluarkan, Ummahat. Dalam hadis itu dari tulang ekor. Makanya tulang ekor itu tulang terkeras dari tubuh manusia. Dan tulang ekor dihidupkan kembali. Yang udah jadi debu bagaimana? Ya kun fayakun, Allah akan hidupkan kembali. Yang ada di dasar laut bagaimana? Yang lagi naik pesawat pecah, hancur bagaimana? Ya, jasadnya udah nggak ada.
ya nggak terlihat. Nah, itu akan dihidupkan lagi atas izin Allah, ya. Dan jasadnya akan bangkit. Apakah jasadnya saja yang bangkit, ruhnya tidak ada? Wa hussila ma fis sudur. Apa artinya, Umahan? Dan apa yang Dan tersimpan apa di yang dalam tersimpan dada di dalam dilahirkan. Apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Bukan jasadnya aja yang hidup, Umahan. Ya, jasadnya saja yang hidup tidak ternyata. Tapi Allah wa hussila ma fis sudur, dari kata hassala yuhassilu. Artinya tersimpan, ya. Apa yang tersimpan, apa yang disimpan oleh Allah, yaitu apa yang disimpan. Tubuh kita kan ada dua zat, ruh dan jasad. Jasadnya sudah diangkat nih di ayat 9, dibangunkan. Lalu tinggal apanya yang dilahirkan kembali? apa yang tersimpan di dalam Tuh. dada. Iya, rohnya yang tersimpan di dalam dada, dalam hati. Memori kita itu akan ingat lagi, Umahat, dari kita lahir ke dunia sampai kita wafat, itu nanti akan disaksikan oleh kita di hadapan Allah. Ada rekaman, ya. Rekaman durasi 70 tahun, 80 tahun, yang hidupnya 70, yang hidupnya 80, yang hidupnya 100 tahun, yang hidupnya 1000 tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam, itu akan disaksikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat itulah kita keringat dingin gitu ya. Ya, apakah itu akan terjadi pada diri kita? Pasti akan terjadi. Ya, dan kita berharap, ya, agar kita perbanyak taubat kepada Allah dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudur jamak dari sodrun, ya, dada-dada artinya, ya. Dan di ayat terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Apa artinya, Ummahat? Sungguh Tuhan mereka pada Sungguh hari itu Tuhan mereka pada hari teliti itu terhadap maha keadaan teliti mereka. teliti terhadap keadaan mereka. terhadap keadaan mereka. Ya, Tuhan mereka. Rabbahum, pencipta mereka. Yauma idzil lakhabir. Ya, pada hari itu, ya, Allah maha teliti. Bihim, terhadap keadaan mereka. Kata khabir itu dari kata khabar, mengabarkan. Dan kabar itu kan bahasa Arab ya sebenarnya. Kabar itu Kabar. adalah informasi. Semua informasi akan diteliti oleh Allah. Sekecil apapun, Ummahat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Barang siapa yang beramal sekecil zarrah pun tidak akan luput dari yang namanya balasan Allah. Ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ummahat belajar, aduh saya lupa lagi ya. Diulang lagi. Nggak apa-apa diulang lagi. Yang penting yang sudah berlalu sudah menjadi amal solih. Ya. Dan tidak ada yang sia-sia. Ya. Ya, ada orang belajar 10 tahun, ya 11 tahun, bahkan Al-Imam Ibnul Mubarak ya mempelajari itu 20 tahun. Ya, mempelajari ilmu agama 20 tahun. Berarti kan lupa kadang, nyambung lagi, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi. Terus saja begitu. Sampai harapannya seperti Imam Ahmad. Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Ya, apalagi yang mau kita harapkan dengan dunia yang saat ini akan meninggalkan kita. Ya, semua akan berakhir.
Dan Allah la khabir, maha teliti dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dari perkataan, perbuatan, apa yang ada di dalam hati kita. Allah maha tahu. Ya, di sini kita ya mengetahui penjelasan di ayat yang terakhir bahwa kekuasaan Allah ya dengan memiliki ya Asmaul Husna yaitu Al-Khabir yang maha teliti. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar. Silakan. Maafi soal? Maafi soal. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dari surat ini kita menjadi tahu ya pelajaran yang dapat diambil dari sudut pandang bahasa Arab ini sangat-sangat amat penting. Ya, dari tadi kita membahas al-adiyat, al-muriyat, al-mughirat ya. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri dan kita harus lebih mengingat nikmat yang Allah berikan daripada musibah. Pun musibah itu adalah mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai Bersabar. ya. Nah, kalau itu Ustadz apa namanya? Cara-cara sabarnya itu gimana? Ya, cara-cara yang sabar itu sebenarnya sudah dibahas ya pada pertemuan yang lalu. Dan kebetulan Ya. di kelas F tadi sore di kelas F ya mempelajari surat Al-Asr ya. Al-Asr. Nah, di situ ada watawassaw bis sabr. Nah, itu ada pendetailan tentang sabar. Ya, as-sabru ya ala taatillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. As-sabru ala maharimillah, bersabar dari apa yang diharamkan Allah. Yang ketiga, Sabar. as-sabru ala aqdarillah, sabar Bersabar dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kuncinya sabar itu adalah menahan diri aja. Cukup diam saja. Ya, ketika ada cobaan, jangan berkata yang aneh-aneh. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Jangan menduga-duga. Ya, lagi dapat musibah, wah langsung menduga-duga. Menduga-duganya suuzon, kan repot ya. Iya, harus selalu suuzon. berhusnuzon saja ya Ustadz. Iya, harus berhusnudzon. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebetulan di tempat kami ada salah satu jamaah yang kehilangan sepeda motor. Ya, ketika itu kan musibah namanya ya, namanya musibah. Ada maling gitu ya. Ada maling ya, lalu kena musibah, ya pasti saat itu ya korban dalam hal ini ya pasti akan bersuudzon, akan berprasangka, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, belum ada bukti yang nyata. Ya, maka katakanlah qadarullah wa masyafa'al. Semua atas ketetapan yang Allah takdirkan, kehendaki. Dan cari bukti-bukti. Jangan berprasangka buruk, apalagi berprasangka buruknya sama Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berhusnudzon aja sama Allah. Berhusnudzon, semua musibah yang Allah timpakan kepada seorang mukmin baik menurut Allah. Ya. Ya, mengajarkan kepada kita untuk pandai bersabar dan mencari, mengulik-ngulik gitu ya, mencari tahu musibah ini apa baiknya. Nah, ya sehingga timbul rasa husnudzon. Ya, ya, sehingga timbul rasa husnudzon. Oh, mungkin ya saya kehilangan motor, ya ada hikmahnya.
Ada cobaannya, pasti ada hikmah, ada pelajaran yang dapat diambil. Harus lebih berhati-hati lagi. Harus begini, harus begitu. Berhusnudzon aja sama Allah. Ya. Dan terus berusaha. Ikhtiar. Usaha. Belajar juga sama. Kok nggak paham-paham? Sabar. Tapi sampai kapan saya sabar, Ustaz? Pasti pertanyaannya itu. Iya, karena gitu kan. Sabar terus. Sampai kapan kita harus bersabar? Nah, ada satu tempat yang sudah tidak ada lagi kita perlu bersabar. Tempat itu adalah Al-Jannah. Ya. Tempat itu adalah nikmatul kubur. Ya. Udah nggak ada tuh, kita harus sabar. Ya. Artinya ketika sudah meninggal dunia, selesai kata sabar itu sudah nggak ada. Sifat sabar itu sudah tidak ada pada diri seorang hamba. Ya, karena sabar itu hanya berada di dunia. Ya, bukan Pak Sabar ya, bukan. Ya, sabar itu hanya ada di dunia. Ya, dari kita lahir ke dunia, ya, itu kesabaran itu akan terus menghantui kita. Ya, ibarat ikan dan air. Ya, dia menempel terus. Kalau ikannya nggak ada air ya jadi ikan goreng. Gitu ya. Kalau airnya nggak ada, hanya ikan saja jadi laut mati. Ya, airnya saja nggak ada ikannya jadi laut mati. Gitu ya. Dia akan menempel terus, Umat. Ya, sabar dan syukur itu akan menempel terus. Disuruh bersyukur, disuruh bersabar, itu aja diulang-ulang. Ya, sampai kita meninggal. Nah, buah dari syukur dan sabar adalah husnudzan kepada Allah. Kepada Allah. Berbaik sangka. Fahim tuna umahat? Sangka. Masya Allah. Fahimna insya Fahim. Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya umahat. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran dan juga sifat syukur ya atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita bisa belajar untuk pandai bersyukur dan juga pandai bersabar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, itu datangnya dari ana, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.